pagi Sobat Semanggi, bertemu lagi dengan saya Dodi Rahman dari Semanggi University. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca sebuah buku ya dari Michael Armstrong, judulnya How to Manage People. Di bagian introduction-nya itu menarik sekali menurut saya, yaitu dia mengatakan bahwa managers depend on their people, atau manajer itu tergantung dari orangnya. They cannot do without their whole heart, commitment and support. Mereka tidak bisa melakukan itu tanpa komitmen dan sepenuh hati. But gaining that support, motivating and engaging them, and ensuring that they know what they are expected to do and how to do it is down to manager. Yang artinya mendapatkan support atau dukungan itu dan memotivasi dan mengengage mereka, memastikan bahwa mereka tahu apa yang mereka ekspektasikan, dan how to do it is done with manager, dan bagaimana melakukannya itu tergantung dari manajer, dan itu hal yang sulit. Jadi mengelola orang dan memanage orang itu bukan hal yang simple, tapi hal yang cukup kompleks. Dan hari ini kita akan membahas satu materi, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memanage orang dengan cara mengetahui bagaimana mereka ditempatkan dan bagaimana skill mereka berpengaruh pada organisasi. Dan pagi ini saya sudah ditemani ya dengan salah seorang wanita karir yang cukup sukses ya. Beliau sangat muda sekali, tapi beliau juga sudah memegang pucuk pimpinan di satu perusahaan IDC ya, benar Bu ya. IDC itu Automatic Identification and Data Capture, yang memiliki cabang lebih dari 5 ya secara nasional. Ini luar biasa. Dan beliau juga berpengalaman di bidang manajemen, dan hari ini kita akan berbicara banyak mengenai satu part dari bagaimana mengelola orang, yaitu bagaimana kita mengelola skill dari seorang karyawan melalui matriks skill yang baik gitu. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Kak Dodi atau Pak Dodi nih saya panggilnya? Mungkin Om aja. Oh. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Lagi sibuk apa akhir tahun? Hari ini saya lagi sibuk ngobrol bareng dengan Pak Dodi. Oh gitu ya, ngobrol-ngobrol terus kita ya. Sangat. Apalagi ditemenin Sobat Semanggi nih Pak ya. Iya betul sekali gitu ya. Jadi seperti yang saya tadi bilang Bu, gitu kan. Mengelola orang itu bukan hal yang mudah, dan kita lihat Bu Anita ini kan sosok yang inspiratif sekali ya. Jadi di usia yang masih sangat muda sudah mengelola organisasi yang begitu besar gitu. Bahkan sekelas perusahaan nasional yang memiliki lebih dari 5 cabang, kemudian produknya juga cukup mendominasi nih di marketplace dan sebagainya. Itu kan bukan hal yang mudah untuk melakukan itu. Nah, pagi ini kita ingin tahu sih, bagaimana sih sebenarnya Ibu mengelola karyawan, khususnya bagaimana sih sebenarnya skill atau kemampuan karyawan itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini seperti apa misalnya? Langsung nih Pak ya? Iya, boleh, silakan. Oke, thank you banget Pak Dodi. Terkait hal itu memang dibilang susah-susah gampang ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini hal tersebut itu cukup manis kita bisa rapikan. Salah satunya memang adanya keterlibatan secara aktif antara level middle up ya, seperti manajerialnya dengan tim HR, dan juga langsung terjun ke lapangan. Kita langsung adakan semacam survei observasi bagaimana sih sebenarnya proses proses pekerjaan karyawan itu sendiri, supaya kita juga memahami secara persis di mana saatnya kita harus bisa masuk, di mana saatnya kita harus bisa menerima hasil dari pekerjaan karyawan itu sendiri. Jadi itu yang mendasar yang harus saya dengan tim pahami, utamanya di tim manajerial ini, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya kita juga menggunakan satu metode Pak, yang metode ini juga bisa dipakai banyak perusahaan, dan ini bukan satu-satunya, tapi paling tidak dari metode ini cukup berhasil. Metode ini biasa kami sebut sebagai matrix skill karyawan seperti itu.
sebenarnya apa sih sebenarnya matrix skill itu secara secara umum lah gitu. Oke, kan punya matrix skill ya. Matrix skill itu adalah satu alat yang digunakan untuk memetakan keterampilan karyawan berdasarkan job description-nya. Oh, gitu. Supaya kalau kita sering lihat the right man on the right place gitu ya, jadi kita itu tepat guna antara keterampilannya dengan jobnya, sehingga tidak ada tumpang tindih juga. Itu yang kami samakan sebagai matrix skill. Oh gitu. Nah kemudian karena metode ini kan Ibu sering pakai ya, atau mungkin sekarang untuk menentukan bagaimana karyawan itu ditempatkan kemampuan. Nah, dibandingkan dengan metode lain misalnya organizing atau planning dan sebagainya, seberapa penting sih matrix skill ini untuk mengelola orang atau tim Ibu di coach shop ini? Iya, jadi begini Pak Dodi, ketika kita menempatkan seseorang, misal kita bicara divisi marketing gitu ya, tanpa kita memahami dulu keterampilan seorang marketing itu apa aja sih yang harus dimiliki. Terus kemudian secara karakteristik psikologinya dari person ini juga seperti apa. Nah, matrix ini bisa ngajarin kita untuk keterampilannya apa, sesuai nggak dengan job desk yang kita butuhkan. Ketika kita bicara seorang marketing bagian desain, desain nggak cuma desain aja. Desain itu dia juga harus mengetahui tentang keterampilan memahami suatu warna, di mana masing-masing ukuran warna itu mempunyai arti. Hijau arahnya ke semacam kesejahteraan, biru arahnya semacam ketenangan, yellow dan lain sebagainya. Nah, keterampilan-keterampilan ini tentunya juga harus dimiliki oleh seorang desain. Kita ngomong keterampilan itu, terus kemudian tools dari keterampilan itu sendiri seperti apa? Apakah dia cukup mumpuni? Seorang desain itu, misal desainnya dia medianya apa? Medianya dia pakai aplikasi semacam Photoshop, mungkin Corel, Canva atau apa gitu ya. Itu juga kita bisa ukur. Kita punya 5 desain. 5 desainer ini 5-5-nya belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Nah, inilah ketika kita memberikan satu beban pekerjaan atau tanggung jawab, tentunya juga diimbangi dengan keterampilan yang mereka mumpuni. Akan sangat mustahil ketika kita memberikan beban 5 kilo, tapi sebenarnya wadahnya itu nggak sampai 5 kilo. Sehingga nggak sedikit manajer itu menemukan hasil yang tidak sesuai. Bahkan kita sering ngejudge, lo nggak mampu. Tapi sebenarnya bukan lo nggak mampu. Bisa jadi kita yang kurang paham betul menilai kemampuan dari tim yang di bawah kita. Itu gunanya matrix itu sangat penting, matrix skill dalam penempatan seseorang. Oh gitu. Seperti itu. Nah, seandainya ini Bu, ketika ada tim atau di tim Ibu memiliki satu skill yang ternyata setelah berjalannya waktu ini dia memiliki skill lain yang justru punya potensi yang lebih besar di tempat lain, di kemampuan lain gitu. Ini bagaimana sih sebenarnya untuk mengelola itu? Jadi supaya karyawan tersebut tetap bisa berkarya dengan skill terbaiknya atau kemampuan terbaiknya tanpa harus mengganggu atau tanpa harus merubah organisasi secara ekstrim gitu. Oke, hal ini juga salah satu added value dari perusahaan kita ya, Pak Dodi ya, di Coach Shop sendiri. Coach Shop sendiri itu mempunyai budaya untuk belajar. Artinya seorang marketing itu sangat boleh sekali ketika dia ingin belajar di bidang kayak misal ilmu finance gitu ya. Marketing sama finance kan dua hal yang sebenarnya garisnya itu nggak merah nggak putih gitu. Garisnya itu boleh dikatakan hitam black, jadi tengah-tengahnya dia grey. Ketika ada satu plan marketing terkait promosi gitu ya, dia tanpa memahami kayak misal kita ngomong ROI ya, ilmu ROI dalam marketing, return of investment. Nah, bicara investment ini bicara uang kan ya Pak, berapa uang yang harus kita keluarkan, lalu berapa hasil yang kita dapatkan. Itu kalau marketing nggak memahami itu juga boncos bahasa sekarang ya. Kita uang 100 juta keluar dengan harapan datar omset 1M misal, tapi perhitungan ROI-nya dia nggak ngerti, sedangkan ROI sendiri itu dipakai sama orang finance ya. Ketika dia mengeluarkan suatu anggaran, pasti dia aku kasih 100 juta ya, baliknya kapan? Terus bisa ngedatengin profit berapa? Kalau kita bicara orang finance kan ujung-ujungnya profit gitu ya Pak Dodi ya. Nah, ini yang saya katakan kalau pertanyaan Pak Dodi tidak mengganggu sebenarnya, tapi justru malah mendukung pekerjaannya jauh lebih excellent, asal hal-hal yang memang dia pelajari masih ada korelasinya dengan
job utamanya dia seperti itu. Oh gitu. Jadi selama itu masih berkorelasi, ya, kita bisa optimalkan. Benar. Jadi kalau di bahasa saya itu paling gampang dokter umum dengan dokter spesialis ya Pak ya. Dokter spesialis pasti mengetahui persis proses satu metode diagnosa dokter umum. Gitu. Nah, dokter spesialis adalah marketingnya, tapi marketing juga harus ngerti tentang pekerjaan orang dokter umum dong, seperti itu. Jadi gambaran sederhananya. Oh gitu. Nah ini menarik sekali ya, sobat. Semua kita belajar banyak nih dari beliau itu, karena bukan suatu hal yang mudah gitu, mengelola orang seperti yang saya bilang tadi. Nah, bicara tadi kita ngomongin metric skill atau kemampuan skill metrik karyawan gitu kan. Nah, apakah metode ini Ibu juga gabungkan dengan metode lain di dalam mengelola orang sehingga bisa lebih efektif atau efisien gitu bagi organisasi tentunya gitu kan. Jadi kalau kita lihat kan banyak nih, kalau ngomongin managing people itu ada sekitar 13 metode gitu kan. Nah, apakah metric skill ini jadi concern yang paling utama atau ada metode lain yang jadi kunci lain gitu untuk mengelola tim itu di coach shop gitu? Iya Pak, kalau dibilang ini kunci utama enggak ya, karena kita ada kombinasi. Kalau misalnya Pak Dodi pasti tahu lah, Pak Dodi lebih expert dibanding saya dalam hal ini. Saya belajar banyak hari ini dari itu. Skill wheel ya, kita bicara skill wheel. Jadi ketika kita sudah menentukan metric skill itu kan levelnya ada 5 ya Pak ya. Pertama dia bicara tentang tidak mampu sama sekali. Jadi kalau misalnya diagram itu dia zonanya blank, nggak ada warna, dia yang nggak mampu gitu. Terus kemudian ada yang dia mampu dan bisa menyesuaikan atau menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu standar gitu ya. Terus level yang ketiga mampu waktunya melebihi standar. Melebihi ekspektasinya. Betul. Jadi ya dia mampu memang, tapi ternyata kemampuan dia itu harusnya diukur dalam waktu mengerjakan satu pekerjaan 1 jam gitu ya. Ternyata dia 30 menit selesai. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia mampu dan bisa melakukan inovasi dan di luar waktu standar. Itu yang keempat. Jadi ada progres kenaikan lagi secara kemampuannya. Yang terakhir yang kelima, dia mampu menjalankan empat-empatnya tadi. Keterampilannya mampu, menginovasi mampu, waktunya pun juga mampu naik, dan dia mampu mengajarkan. Nah ini yang kalau saya katakan sudah tarafnya expert ya, karena dia bisa menduplikasi kemampuan dia kepada orang lain gitu, dan tentunya akan menghadirkan person X1, X2, X3. Jadi dia bisa benar-benar menjadi mungkin kalau di level manajemen dia sudah tingkat yang atas ya Pak, yang juga bisa mentrainer tim yang ada di bawahnya. Nah setelah itu tentunya kita tadi melewati beberapa karyawan yang di tahap 1 dan 4 ya, artinya belum expert ya. Nah disitulah gunanya diagram skill wheel. Nah kalau memang yang paling bagus adalah dia mampu dan dia mau gitu ya. Kalau skill wheel paling atas kan kemampuannya naik, bagus, tinggi, dan kemauannya juga tinggi. Nah ini dia sangat proses pembelajarannya sangat cepat. Kalau di diagram matrix skill tadi dia akan langsung menjadi seseorang yang bisa di-upgrading secara kemampuannya di yang paling terakhir, mampu dan bisa mengajarkan dan juga dalam waktu yang cepat. Nah ini yang saya bilang kombinasi. Nah ketika kita sudah tahu kapan kita harus mendevelop seseorang dan kapan kita harus melepaskan ya, mau tidak mau antara tenaga dengan effort itu tidak cukup membuahkan hasil, itu dari skill wheel tadi Pak. Ketika dia mampu tapi dia tidak mau, ini yang sangat susah, karena kemauan itu adalah motivasi yang muncul di dalam diri dan itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun gitu. Jadi saya lebih melihat kamu memang bagus secara kemampuan, tapi kemauan kamu untuk bekerja lebih cepat, kemudian melakukan inovasi, belajar lagi, kemauan kamu untuk menerima pendapat orang lain, itu kamu tolak, kamu reject. Nah ini yang menurut saya sangat wasting time banget ngedevelop orang seperti ini, karena dia sudah banyak ngeblok dengan kemampuannya dia. Ya, jadi dia udah nggak mau lagi ya Betul. untuk tumbuh berkembang. Betul sekali Pak. Terkadang ya udah mau saya seperti ini susah. Sedangkan kita dalam organisasi kan tidak bisa bekerja sendiri Pak Dodi.
kita Ya, pasti betul, membutuhkan betul, orang betul. lain untuk bersinergi ya, Ya, bersinergi betul. dengan menghasilkan goals yang lebih besar. Ya, bahkan kadang-kadang kita kita nyebutnya itu kadang-kadang mereka sudah di deadwood ya. Jadi Betul. kadang-kadang bukan kadang, seringkali juga karyawan ini memiliki kemampuan yang kemampuan ya, skillnya tinggi tapi kemauan untuk berubah atau kemauan untuk mendevelop Menghidup diri diri ya, sendiri. mengembangkan diri sendiri nggak ada, akhirnya dia menjadi orang yang justru toxic lah. Gitu. Betul nggak ini? Nah, ini juga jadi tantangan nih sebenarnya sobat. Jadi teman-teman sobat Semanggi itu, jika kita kadang-kadang mengelola orang itu tidak segampang yang kita pikirkan kan. Yang penting dia punya kemampuan bagus, ya kan? Wah udah dia pinter gitu kan. Udah kita selesai gitu. Enggak ternyata kan, karena faktor lain itu masih banyak gitu. Dan itu justru malah lebih besar ya Pak. Iya, betul. Untuk apa yang terlihat di permukaan itu ternyata tidak seindah, karena memang yang tidak terlihat ini justru esnya lebih besar. Kalau misalnya kita pernah lihat kan ada semacam fenomena gunung es ya Pak, yang terlihat di atas itu ternyata hanya bagian kecil dari apa yang terlihat di dalam. Oke. Nah ini yang menarik juga ya. Tadi kita bicarakan skill will gitu kan, kemudian juga metric skill. Ini kan hampir sama nih Bu, gitu kan. Nah sebenarnya secara organisasi itu ketika orang memiliki skill yang bagus, metriknya dia tadi kan ada yang dia tidak tahu sama sekali dan tidak tahu dan tidak bisa gitu kan. Iya. Di level terakhirnya adalah dia tahu, dia paham dan dia bisa ngajarin yang lain. Sedangkan skill will lebih bicara kepada effort dia untuk belajar atau kemauan untuk belajar, keinginan untuk bertumbuh gitu kan. Nah, yang menarik menurut saya adalah ketika seorang karyawan itu sudah di level yang dia sudah nggak mau, sudah tidak tahu ya Pak. Dia nggak tahu, kemudian juga dia tidak mau tahu, kemudian dia nggak mau berubah gitu kan. Jadi udah skillnya nggak ada, willnya nggak ada, kemudian dia juga tidak tahu kalau dia itu nggak ngerti gitu. Nah ini gimana Bu untuk karyawan seperti ini gitu kan, atau untuk tim seperti ini? Karena kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kita melihat ketika kita udah ngerekrut seseorang, kita lihat di awal, wah ini secara tes bagus segala macam gitu kan, terus kemudian di tengah-tengah jalan ternyata dia di zona yang paling kiri bawah gitu ya udah dia nggak ngerti kalau dia itu memang nggak ngerti, dia nggak mau untuk berubah, dia juga nggak mau punya will untuk lebih baik gitu. Nah ini seperti apa? Kadang-kadang kan kita, waduh udah terlanjur kita rekrut, ya udah kita develop dia semaksimal mungkin, tapi ternyata susah gitu kan. Nah seperti ini gimana nih? Aduh, jangan ditiru ya Pak, saya tuh punya jargon sebenarnya. Yeah. Di perusahaan kami itu punya jargon, dibina atau dibinasakan. Nah itu agak kejam sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi selain inspiratif ternyata kejam juga Bu. Jadi memang mau dibina atau dibinasakan gitu. Kalau misalnya choice gitu ya, mau dibina ya harus ikut kita. Yeah. Yang tadi bukan banyak sih ya, mohon maaf. Saya menemui udah nggak ngerti, yang terparah itu dia nggak paham bahwa dia memang nggak bisa, dan dia menuntut untuk yaudah saya gini aja, bisa seperti itu. Ini yang membuat saya, kalau masih ingin bergabung ya Anda harus dibina, dan ada beberapa tahapan yang bisa menentukan nasib Anda untuk kedepannya seperti apa. Itu memang saya sounding, dan jika memang tidak ada perubahan ya mohon maaf, lebih baik saya bina, karena wasting time sekali ketika kita mendevelop seseorang dan seseorang itu tidak paham betul mengapa kita harus mendevelop dia, dan tentunya develop ini pasti akan sedikit banyak merubah cara pandang dan masa depannya dia sendiri juga. Nah ini yang harus benar-benar kita sampaikan, bahwasanya kita kalau menurut saya konsep ini udah lumayan ya Pak ya, artinya kita ada proses membuat seseorang itu menjadi lebih value-nya naik lagi, dan nggak cuman ya udah lo kerja buat saya, hasilnya harus maksimal, maunya saya begini, cara kamu udah terserah. Kita nggak seperti itu sih Pak Dodi. Kalau Karsum sendiri berapa karyawannya kalau boleh tahu saat ini nasional? Akhirnya levelnya beliau nasional. Nasional ya. Per hari ini
di 2017 lalu jumlah kita 22 orang Pak, 2017. 17. Kemudian di tahun 2002 kita udah tembus di angka 100 lebih. 100 karyawan. Wow, ini seorang GM masih muda ngelola 100 orang karyawan. Ini luar biasa nih. Hari ini kita banyak belajar dari beliau nih. Dan Pak Dodi ini adalah guru saya teman-teman Semanggi. Bukan, saya moderator aja. Ya, jadi menarik ya. Memang kalau kita bicara mengelola orang itu nggak akan pernah ada habisnya karena berbeda kita ketika kita mengelola suatu produk gitu ya. Kalau produk itu satu fix ya. Ada kita jual selesai gitu. Kalau orang itu bahkan kalau kita bilang sekarang itu metode paradigmanya udah berubah kan. Jadi bukan lagi HR human resource tapi sudah ke HC. Iya, betul. Capital. Kalau resource itu begitu dia udah ngasih sesuatu hal yang terbaik untuk kita ya kita akan terus memeras dia untuk bekerja lebih optimal. Tapi kalau HC kan kita develop. Nah, salah satunya tadi mungkin dengan metode kombinasi itu ya. Jadi matrix skill dan kemudian juga skill will gitu kan. Nah, apakah juga satu pertanyaan lagi nih Bu sebelum kita selesai ya. Jadi satu pertanyaan lagi. Ketika seorang karyawan itu dia sudah ada di tahap yang di level ke-5 ya, ke-4 tadi ya, dia sudah paham, kemudian dia sudah bisa memiliki will atau keinginan untuk bertumbuh tinggi, kemudian dia juga memiliki bisa mengajari orang lain. Nah, ada kalanya organisasi ini ada di satu titik yang stuck gitu. Jadi misalnya kita tahu lah kalau posisi-posisi tertentu itu kan tidak selalu open gitu kan. Jadi ketika karyawan tersebut itu sudah di tahap yang memang dia bagus, tapi ternyata organisasi ini masih belum bisa memenuhi ekspektasi dia untuk di level selanjutnya, misalnya promosi atau lain sebagainya. Nah, kadang-kadang itu justru akan menjadi hal yang justru akan destroy mereka, buat mereka. Mereka merasa bahwa mereka udah bekerja sudah all out, tapi kemudian organisasi ini tidak mengakomodir mereka untuk bisa tumbuh berkembang. Nah, selama ini bagaimana sih Bu mensikapi seperti hal seperti itu di workshop itu? Baik Pak Dodi, saya harus sampaikan secara jujur ya, ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Dodi itu sejauh ini kami tidak pernah kami temukan gitu ya. Artinya kita tidak ada yang begitu-begitu Pak, semuanya itu masih bisa kita manage. Kita pun juga akan appreciate kepada mereka-mereka yang memang ikut berpikir, karena jujur perusahaan kami itu perusahaan berkembang Pak, tidak sedikit. Apa yang kami terapkan ini adalah hasil dan olah pemikiran bersama. Jadi kami itu sangat open ya. Bapak tahu lah ya, 100 orang yang didominasi di konsep sendiri, hampir 70% itu mereka-mereka yang usianya tuh masih sangat muda sekali. Bagaimana kita menghandle orang-orang dengan usia muda? Mereka tidak suka dengan aturan Pak Dodi. Tapi mereka sangat akan menjalankan aturan jika mereka kita libatkan untuk membuat aturan tersebut. Inilah added value dari Coachop. Kenapa saya bilang dari 22 orang kita bisa sampai ke 100 orang? Karena kita menyadari orang yang kita rekrut ini adalah mereka-mereka yang secara pemikirannya itu sudah bukan 5 atau 6 tahun dulu waktu saya kali pertama bekerja. Dan tentunya ketika perusahaan berkembang, namanya aja perusahaan berkembang ya, artinya semuanya itu masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Dan kita memulai dengan pemikiran bersama. Apakah 100% diikuti bukan? Tidak. Tentunya kita juga memiliki landasan-landasan yang tidak jauh dengan visi misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan. Kalau memang ide mereka kami rasa tidak cukup masuk akal atau bertentangan, ya kita katakan tidak. Tapi paling tidak dalam hal ini jiwa-jiwa muda ini sangat kita akomodir untuk kita ajak mikir bareng. Karena jika pemikiran itu kita kombinasi bersama-sama atau kita wujudkan bersama-sama, jalannya mereka tuh jauh lebih enak. Ibarat kata nih Pak, ini kan juga hasil pikiran lo juga. Nggak komik dong kalau misalnya lo yang bikin, lo yang dijalanin. Itu yang saya pikir dari pertanyaan Pak Dodi tadi nggak ada di konsep seperti itu Pak. Jangan sampai ada ya, karena ya betul sekali, jangan sampai ada. benar Pak. Justru PR kita jadi lebih kompleks kalau itu terjadi gitu. Benar sekali. Karena suatu hal yang harusnya kita mendapatkan talents yang bagus hanya karena kita tidak mampu mengelola
tim kita atau mengembangkan satu usaha kita akhirnya justru berbalik gitu. Betul. Betul. Fenomena yang paling itu adalah ketika seorang leader itu tidak cukup mumpuni untuk memanage tim di bawahnya. Yeah. Ini yang paling banyak terjadi, Pak. Kenapa fail? Kenapa dia sering kehilangan staffnya, atau bahkan kenapa dia sering frustasi sendiri gitu ya? Karena memang kecakapan dari leadernya sendiri itu boleh dikatakan masih kurang. Ini PR ya. Sangat. Okay. Mau dikasih orang se-expert apapun, kalau komandan tertingginya sendiri tidak memahami kekurangannya apa, atau bahkan menutup diri seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi ya, dia ngerasa mampu, tapi ternyata dia nggak mau untuk terima pendapat orang, dia nggak mau untuk belajar lagi, dia nggak mau untuk mengakui kesuksesan seseorang gitu ya. Itu yang organisasi itu nggak akan jalan, Pak, kalau saya pikir. Karena ilmu itu juga setiap waktu itu selalu berubah, bertambah, bahkan juga ilmu itu berkembang terus gitu. Ya, mungkin jangan sampai jadi seperti Joker ya. Kalau Joker itu kita tahu kan filosofinya adalah orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Aish. Jadi karyawan yang toksik itu adalah karyawan baik yang tersakiti, itu jangan sampai. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ada satu hal lagi, Bu. Ini kan seperti yang kita sampaikan tadi ya, Bu Nita ini kan salah satu GM muda gitu di Indonesia dan memiliki diberikan kepercayaan untuk mengelola perusahaan yang cukup besar gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya Coach Shop itu produknya apa aja sih, Bu, di market? Kalau saya lihat di sini juga ada ya salah satu contohnya ini. Berarti Coach Shop ini memang merek ya, Bu, atau? Iya, betul sekali, Pak. Coach Shop itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang automatic identity data capture dan juga mesin kasir, di mana kita itu salah satu retail yang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bicara ya, Coach Shop sendiri distribusinya ada di 6 cabang di Indonesia, Pak. Kita ada di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Semarang gitu, dan juga ada di Jogja ya. Kemudian ya kalau bicara Coach Shop, kami memiliki keduanya, Pak. Brand toko kami juga Coach Shop dan produk kami pun juga salah satu ini ya, Bu ya? Betul sekali. Ini apa, Bu, kalau boleh tahu? Ini kebetulan yang lagi di touch sama Pak Dodi ini adalah satu produk best seller kita ya, semacam receipt printer thermal, di mana dia bisa multi device, Pak. Jadi satu device dia bisa dikonekkan hingga 20 lebih koneksinya pakai Bluetooth. Oh gitu. Ini fungsinya adalah untuk mencetak. Ya, mencetak billing transaksi, terus kemudian mencetak orderan table to table, misal seperti itu. Untuk restoran. Betul sekali, cafe, food and beverage. Oke, termasuk bisa juga untuk resi seperti itu bisa juga. Bisa, Pak, bisa. Dia juga bisa pakai media stiker ya. Dia juga bisa pakai media stiker. Selain kertas ya, Pak. Selain kertas juga bisa stiker juga. Iya, hebatnya lagi printer ini nggak pakai tinta. Jadi dia benar-benar dari medianya dia udah bisa ngeluarin tinta itu sendiri. Jadi ibaratnya apa? Thermal ya, betul. Thermal. Jadi menggunakan panas mesin untuk mencetak gitu kan. Iya. Nah, ini luar biasa sekali karena produk-produk seperti inilah yang sekarang ini lagi tren ya. Jadi banyak sekali UMKM di Indonesia itu yang membutuhkan hal seperti ini. Oke. Yang lebih keren lagi nih Pak Dodi, yang lupa nih saya bilang. Coach Shop ini punya warranty replace, Pak. Jadi udah nggak pakai ribet, langsung ada kerusakan ganti langsung baru. Full service gitu. Jadi begitu kita terima produknya, dia rusak, walaupun itu kesalahan dari. Replace warranty 365 hari atau 1 tahun. Luar biasa. Bagaimana? Luar biasa sekali Sobat Semanggi ya. Jadi ini memang beliau ini selain sebagai seorang GM yang inspiratif juga, produknya juga inspiratif gitu kan. Terima kasih. Nggak hanya jual putus ya berarti, memang after sales-nya luar biasa. Benar banget. Produk-produk Coach Shop ini adalah produk-produk investasi, Pak Dodi. Jadi kita benar-benar memastikan para pembisnis itu berinvestasi dengan tepat. Luar biasa. Kalau di marketplace sendiri sudah berapa
shop di sana atau berapa toko? Konsum Indonesia bisa ditemukan 66 platform di seluruh 66 e-commerce di Indonesia. Luar biasa. Seperti Jadi itu. memang kalau kita bicara Coach Shop itu udah menguasai pangsa pasar untuk IDC. Amin, amin, alhamdulillah, amin Pak. Luar biasa sekali. Nah, baik Bu Nita, mungkin hari ini saya dapat pelajaran yang luar biasa banyak dari Ibu, ya dari seorang yang wanita yang inspiratif sekali, seorang GM dari sebuah perusahaan IDC terkemuka di Indonesia, dan kita banyak belajar dari beliau, dan hari ini sungguh hal yang luar biasa ya, kita bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa masih sering berdiskusi. Siap. Karena banyak hal yang sebenarnya kalau kita bicara tadi manajemen atau bicara tentang orang itu nggak cukup 1-2 jam, kita mungkin bisa sampai berhari-hari gitu. Benar Pak, benar Karena banget. mengelola orang itu hal yang menarik dan Unik challenging. ya, betul. Unik dan Challenging. menarik Jadi sekali. nggak berhenti hanya di satu sisi gitu. Oke, baik Bu Anita, terima kasih waktunya. Terima kasih Sobat Semanggi. Semoga hari ini podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian, dan semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik Sobat Semanggi, terakhir ya, ada sebuah buku yang saya baca juga dari John Harvey Jones, judulnya adalah Making It Happen atau Membuat Ini Terjadi. Beliau mengatakan bahwa salah satu pendekatan seorang manajer untuk menjadi sukses adalah, salah satunya adalah, ini bahasan beliau adalah, nothing will happen unless everyone down the line knows what they are trying to achieve and give of their best to achieve it. Artinya sesuatu tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan berubah kecuali semua orang di organisasi tersebut atau down the line tahu apa yang akan mereka capai, dan kemudian bagaimana bisa mereka memberikan hal yang terbaik untuk mencapainya. Jadi pesan saya di sini, ketika kita ingin organisasi kita besar, jangan biarkan tim kita atau tim di bawah kita itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi bimbing mereka, bantu mereka untuk mencapai goal terbaiknya dengan cara dan metode terbaik mereka, supaya mereka juga mencapai hal yang kita inginkan secara organisasi. Mungkin itu aja dari saya, Dodi Rahmat dari Semanggi University. Salam sukses, penuh berkah dan berlimpah rezeki. Terima kasih.